Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita sudah memasuki malam yang ke-7. Artinya lebaran tinggal 22 malam lagi ya, insyaallah. Kemarin ada yang mengatakan kalau sudah banyak yang bersyukur, katanya artinya lebaran sudah dekat. Makanya saya kemarin bersyukur karena pengen cepat-cepat lebaran. Ya, suatu yang kebahagiaan bagi kita dapat kembali merasakan nikmatnya ibadah di bulan Ramadan. Salawat salam semoga tercurah atas junjungan alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, pada tabi'in, dan insyaallah mudah-mudahan syafaatnya sampai kepada kita semuanya. Dalam sebuah hadis tentang Ramadan, Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghafara lahu wa taqaddama bidambi." Ini sebuah hadis yang saya yakin semua jamaah salat tarawih hafal di luar kepala. Karena hadis ini sungguhnya adalah menjadi landasan kita pada malam hari ini melaksanakan salah satu perintah Allah dan juga sunnah Rasulullah, yaitu melaksanakan salat tarawih. Man qama Ramadana, barang siapa yang berdiri untuk beribadah di bulan Ramadan. Nah, kita saat lagi akan melaksanakan namanya berdiri beribadah di bulan Ramadan, yang para ulama mengatakan bahwa hal ini adalah kaitan dengan salat tarawih. Jadi barang siapa yang melaksanakan salat tarawih di bulan Ramadan, nah, kelanjutannya adalah imanan wa ihtisaban. Artinya dengan keimanan dan keikhlasan, hanya berharap kepada pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya yakin semua jamaah di sini adalah orang-orang beriman dan juga hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun siapakah orang beriman itu? Tadi di rakaat pertama saya membacakan surat Al-Mu'minun. Ini mungkin menjadi salah satu atau beberapa hal yang bisa menjadi tanda-tanda bagi kita sebagai orang beriman. Jadi orang beriman itu yang pertama tadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qad aflahal mu'minun. Sangat beruntunglah orang yang beriman. Siapakah orang beriman itu? Ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Jadi salah satu ciri atau tanda dari keimanan seseorang adalah kekhusyuan kita dalam sholat. Itu menjadi satu barometer bagi kita. Yang kedua adalah waladinahum anil lagwi mu'ridun, yaitu orang yang senantiasa menjauhkan diri dari
perbuatan dan perkataan yang tidak berguna atau yang sia-sia, yang tidak ada nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala. Itu ada indikator kedua orang-orang yang beriman. Jadi ketika hal itu ada dalam diri kita sudah punya dua modal. Yaitu khusyuk dalam sholat, yang kedua adalah menjauhi atau tidak melakukan perbuatan atau perkataan yang tidak berguna. Yang ketiga adalah walladzina hum lizakati fa'ilun. Itu orang-orang yang menunaikan zakat. Zakat di sini dalam arti yang luas, bukan hanya zakat fitrah menjelang hari raya, tapi zakat mal, kekayaan, zakat penghasilan, dan yang lainnya. Ini ada satu indikasi, satu indikator, atau tanda bagi orang beriman. Dan selanjutnya adalah walladzina hum li furujihim hafidun. Yaitu orang-orang yang senantiasa menjaga kemaluannya, yang hanya disalurkan kepada pasangannya saja. Ini adalah tanda keempat. Untuk selanjutnya, tanda yang kelima adalah orang-orang yang selalu memelihara amanah. Amanah ketika diberikan kepadanya sebuah tanggung jawab. Ini adalah tanda yang kelima. Dan yang keenam, alladzina hum ala sholatihim yuhafidun. Ini berbeda dengan ayat yang kedua. Tadi al sholatihim fi sholatihim khosiun. Pertama adalah khusyuk dalam sholatnya, sedangkan yang keenam adalah orang yang senantiasa memelihara sholatnya. Memelihara sholat ini tentu saja dilaksanakan atau dilakukan. Kita tahu bahwa sholat yang paling utama adalah sholat dilakukan ketika di awal waktu. Yang kedua adalah dilaksanakan sholat dengan berjamaah. Dan yang ketiga adalah bagi laki-laki dilaksanakan di masjid. Ini salah satu indikator kita memelihara sholat, dan itu menjadi salah satu ciri orang yang beriman. Mereka itulah orang-orang yang mewarisi. Ulaika humul warisun. Mewarisi apa? Alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Yakni mereka mewarisi surga Allah, surga Firdaus, dan mereka kekal di dalamnya. Itu tadi sebagai pembuka atau sebagai pengantar apa saja ciri-ciri orang beriman yang tadi disebutkan dalam hadis Rasulullah, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Jadi barang siapa yang beribadah di bulan Ramadan dengan keimanan dan ihtisab, atau kita kenal ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun tentang ikhlas. Ikhlas secara bahasa berarti memurnikan atau membersihkan. Sedangkan secara syar'i ikhlas adalah memurnikan niat hanya untuk Allah dalam seluruh amal, tanpa mengharapkan pujian, popularitas, dan keuntungan duniawi. Ikhlas berarti Allah lah satu-satunya tujuan. Ikhlas adalah ruh setiap amal. Amal tanpa ikhlas akan kehilangan nilainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Bayyinah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Ya, artinya tidaklah mereka diperintahkan kecuali kepada Allah kecuali agar beribadah kepada Allah dengan memurnikan dalam ketaatan. Dan Rasulullah bersabda bahwa sesungguhnya amal itu tergantung dengan niatnya. Ikhlas bukan sekedar ucapan. Ia adalah rahasia antara kita dengan Rabb-nya, dengan Allah. Antara hamba dengan Rabb-nya. Tidak selalu terucap, tidak selalu terlihat, dan tidak selalu terucap. Ada beberapa tanda orang yang ikhlas, ciri-ciri orang yang ikhlas, yaitu ketika beramal tidak tergantung pujian atau celaan.
Yang kedua, konsisten dalam beramal, baik terlihat ataupun tidak. Yang ketiga, tidak menjadikan manusia sebagai tujuan. Yang keempat, bahagia saat kebenaran menang, meskipun bukan dari dirinya. Adapun hal-hal yang merusak ikhlas, di antaranya adalah yang pertama, sikap riya, yaitu ketika beramal ingin dilihat orang lain. Ketika beramal ingin dinilai orang-orang lain. Yang kedua adalah mencintai popularitas. Yang ketiga, mengejar status di mata manusia. Yang keempat, beramal demi citra. Yang kelima, ikhlas sulit karena ego manusia selalu ingin diakui. Bagaimana cara kita melatih ikhlas? Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, sering meluruskan niat kita. Membiasakan amal-amal tersembunyi. Terus mengingat kefanaan dunia dan banyak berdoa. Jamaah Masjid Al-Islam yang sama-sama mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lebih berat bagi jiwa selain ikhlas. Namun tidak ada yang lebih mulia di sisi Allah selain ikhlas. Beramal itu mungkin mudah, tetapi memurnikan niat, itulah tujuan sebenarnya. Berapa banyak amal tampak hebat di mata manusia, namun ringan di sisi Allah. Mengapa sebegitu? Karena Allah tidak melihat tampilan luar, tapi Allah melihat isi hati. Beramal tanpa menunggu dilihat, memberi tanpa sibuk ingin diingat, berjuang tanpa haus pengakuan, berjalan menuju Allah, sementara hati tidak tergantung pada manusia. Jamaah salat tarawih Masjid Al-Islam, ikhlas bukan hanya teori, ia adalah perjuangan sunyi di dalam dada. Tarik-menarik antara niat yang ingin ridho Allah dan ego yang ingin diakui manusia. Bisa jadi amal besar tak bernilai apa-apa. Bisa jadi amal kecil menjelma menggunung pahalanya. Pembedanya adalah orang yang ikhlas tidak berubah karena pujian, tidak runtuh karena celaan. Ia tidak bekerja demi manusia. Ia juga tidak berhenti karena manusia. Satu pertanyaan yang selalu dijaga. Apakah Allah ridho kepada kita? Jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah, jernihnya niat lebih berharga daripada gemerlapnya pencapaian. Bersihnya hati lebih agung daripada sorotan panggung. Betapa banyak amal kecil mengangkat derajat. Betapa banyak amal besar justru menjatuhkan. Maka perbaharuilah niat kita. Bersihkanlah hati. Dan tanyakanlah pada diri kita berulang-ulang. Untuk siapakah kita beramal? Benarkah kita beramal untuk Tuhan kita? Ataukah hanya untuk mencari popularitas dan ridho manusia? Allahumma wafiq ila aqwamut thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.